Pikiran baik yang tidak terucap memiliki bobot. Kemarahan rahasia memiliki bobot. Ya, bahkan pikiran pun terlihat. Tidak ada privasi di arsip panorama. Segala sesuatu yang Anda pikirkan, rasakan, atau inginkan secara diam-diam diproyeksikan dalam definisi tinggi di sekitar Anda. Iri hati yang Anda sembunyikan di balik senyum palsu muncul sebagai zat gelap dan lengket. Doa sunyi yang Anda panjatkan untuk orang asing muncul sebagai berkas cahaya murni. Anda melihat diri Anda sepenuhnya telanjang, transparan, dan tanpa topeng. Kita perlu memikirkan kembali siapa diri kita. Jika setiap gerakan internal direkam, apakah kita hanya aktor di panggung yang diawasi? Data menunjukkan bahwa tujuan dari pencatatan total ini bukan hukuman, melainkan pembelajaran. Alam semesta sedang belajar tentang dirinya sendiri melalui kita. Kita adalah penjelajah yang dikirim ke kepadatan materi untuk mengumpulkan pengalaman unik. Ketika penjelajah kembali ke pangkalan, data diekstraksi untuk analisis. Bukan untuk menilai apakah penjelajah itu kotor terkena lumpur, tetapi untuk memahami komposisi lumpur itu. Dan Anda tidak sendirian di ruang proyeksi ini. Hampir semua laporan menyebutkan kehadiran pendamping di sisi Anda. Sesosok figur yang terbuat dari cahaya, seorang pemandu atau mentor. Orang-orang memberikan nama religius pada sosok ini. Memanggilnya malaikat pelindung, Yesus atau Buddha, tergantung pada budaya mereka. Namun fungsinya selalu sama. Ia adalah kurator arsip. Ia tidak menghakimi. Ia tidak menuding. Ia menonton bersama Anda, menjeda adegan-adegan penting untuk menunjukkan koneksi-koneksi tak terlihat. Ia menunjukkan bagaimana kegagalan yang Anda pikir adalah akhir dunia sebenarnya menguatkan Anda untuk tantangan yang lebih besar 5 tahun kemudian. Ia menunjukkan bagaimana kehilangan yang menyakitkan itu membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Kurator membantu menafsirkan film kehidupan Anda dengan belas kasih dan humor, seringkali menertawakan kekhawatiran konyol dan ketakutan tak berdasar kita. Di akhir peninjauan, makhluk ini biasanya mengajukan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kesuksesan finansial atau status sosial. Pertanyaannya bervariasi, tetapi intinya selalu sama. Seberapa banyak kau belajar untuk mencintai? Atau apa yang kau lakukan dengan anugerah kehidupan yang diberikan kepadamu? Ini adalah pertanyaan tentang kualitas energi Anda, bukan tentang kuantitas pencapaian Anda. Namun siapakah makhluk-makhluk cahaya ini? Dan siapakah kerabat yang seringkali muncul untuk menyambut kita? Bahkan sebelum peninjauan dimulai, kita perlu fokus pada kehadiran ini. Apakah mereka benar-benar kakek nenek dan teman-teman kita? Ataukah mereka sesuatu yang jauh lebih tua dan kompleks yang menggunakan wajah-wajah akrab agar tidak menakuti kita? Pengalaman kematian bertentangan dengan apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Bukanlah penyelaman ke dalam kesepian mutlak. Tidak ada momen di mana Anda melihat diri Anda melayang sendirian dalam kehampaan, tanpa ada siapapun di dekat Anda. Sebaliknya, laporan dari arsip Thanatos mengonfirmasi secara meyakinkan bahwa sisi lain adalah tempat pertemuan dan bahwa Anda dinantikan. Bagi orang skeptis, penjelasannya sederhana dan nyaman. Otak yang sekarat dalam tindakan terakhir keputusasaan untuk menenangkan diri, memproyeksikan gambar-gambar yang menenangkan dari orang-orang terkasih. Ini adalah regresi psikologis, pencarian keamanan. Jika Anda melihat nenek Anda yang sudah meninggal, itu karena pikiran Anda mencoba memberitahu Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, aksioma mendeteksi pola yang membongkar teori ini dengan presisi pisau bedah. Jika penglihatan ini adalah halusinasi kenyamanan, seharusnya mereka mengikuti logika keinginan kita. Namun entitas yang ditemukan di zona kontak seringkali bertindak secara otonom dan mengejutkan. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak ingin didengar oleh orang yang sekarat, seperti, "Kau harus kembali, ini belum waktumu." Mengusir orang tersebut dari tempat kedamaian mutlak kembali ke tubuh yang hancur karena rasa sakit. Ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip kesenangan yang mengatur halusinasi pertahanan. Bukti bahwa pikiran tidak menciptakan ini berasal dari fenomena yang dikenal sebagai puncak di Darien. Nama aneh ini merujuk pada kasus di mana
Orang yang sekarat melihat seseorang yang, menurut sepengetahuan mereka, masih hidup. Kasus pasien Sigma 9 adalah contoh yang mengganggu. Seorang pemuda mengalami kecelakaan mobil parah dan mengalami koma. Selama pengalaman hampir matinya, ia melihat dirinya di lorong cahaya dan bertemu dengan teman masa kecilnya yang tersenyum padanya. Saat bangun, ia menceritakan penglihatan itu kepada keluarganya, yang menjadi bingung, karena teman itu tinggal di kota lain dan dalam keadaan baik-baik saja. 2 jam kemudian, berita datang. Teman tersebut telah meninggal dalam kecelakaan mobil lain hanya 15 menit sebelum pengalaman pasien Sigma 9. Tidak ada seorang pun di kamar rumah sakit yang mengetahui hal ini. Informasi itu tidak tersedia di dunia fisik. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi di ruang di mana komunikasi melampaui biologi. Namun siapa sebenarnya sosok-sosok yang kita temui ini? Laporan mendeskripsikan kerabat yang telah meninggal, tetapi mereka tidak tampak seperti yang kita ingat pada hari-hari terakhir mereka. Seorang nenek yang meninggal pada usia 90 tahun digerogoti kanker, muncul muda, berseri-seri, dan sehat, tampak berusia 30 tahun. Anggota tubuh yang diamputasi pulih kembali, kulit bersinar. Di kehidupan setelah mati, kesadaran memproyeksikan citra ideal dirinya, bebas dari tanda-tanda kerusakan fisik. Ini seperti avatar digital yang sempurna. Kita bukanlah tubuh yang menua dan gagal. Kita adalah energi yang menghuninya, dan ketika tubuh jatuh, energi kembali ke bentuk aslinya yang utuh. Selain kerabat, ada kategori makhluk yang tidak pernah memiliki tubuh manusia yang dikenal oleh sang penjelajah. Mereka dideskripsikan sebagai makhluk cahaya, pemandu, atau malaikat. Penampilan entitas ini bervariasi sesuai dengan budaya orang yang melihatnya, yang mungkin tampak sebagai argumen yang mendukung halusinasi subjektif. Seorang Kristen melihat malaikat bersayap. Seorang Hindu melihat dewa berlengan banyak. Seorang ateis melihat makhluk energi murni. Namun ketika kami menganalisis perilaku dan tanda tangan energi entitas-entitas ini, perbedaan dangkal itu menghilang. Mereka semua memancarkan cinta tanpa syarat yang dideskripsikan sebagai sesuatu yang dapat dirasakan secara fisik. Semua berkomunikasi melalui telepati instan, di mana blok informasi utuh ditransfer dalam milidetik tanpa kemungkinan kesalahpahaman atau kebohongan. Dan semua memenuhi fungsi yang sama, menerima, menenangkan, dan memandu. Bentuk yang mereka ambil adalah antarmuka, topeng ramah, yang digunakan agar tidak menakuti kesadaran yang baru tiba. Jika makhluk energi multidimensi murni muncul di depan Anda dalam bentuk aslinya, guncangan ontologisnya bisa traumatis. Jadi, mereka mengenakan pakaian yang Anda harapkan untuk dilihat, entah itu Yesus atau kakek favorit Anda, untuk memfasilitasi transisi. Makhluk cahaya pusat yang sering diidentifikasi sebagai Tuhan atau Sang Sumber memiliki karakteristik yang jarang disebutkan dalam teks-teks religius. Selera humor. Ia bukan orang tua yang serius di atas takhta. Ia tertawa. Ia menunjukkan betapa ringannya keberadaan. Ia membuat Anda menyadari bahwa drama mengerikan dalam kehidupan duniawi Anda, dilihat dari perspektif itu, hanyalah bagian dari teater kosmik. Namun, tidak semua pertemuan itu bercahaya. Ada persentase kecil kasus, sekitar 4%, di mana orang melaporkan melihat bayangan, sosok berjubah, atau bentuk terdistorsi di lingkungan yang kelabu dan dingin. Ini adalah pertemuan dengan entitas bergetaran rendah. Analisis menunjukkan bahwa mereka bukan iblis yang dikirim untuk menghukum, melainkan kesadaran yang terfragmentasi dan bingung, terperangkap dalam keadaan mental negatif mereka sendiri. Mereka tertarik pada getaran ketakutan, kebencian, atau kecanduan dari orang yang sekarat, berfungsi sebagai parasit energi. Kabar baiknya adalah mereka tidak memiliki kekuatan nyata atas siapapun yang tidak beresonansi dengan mereka. Cukup dengan pikiran tegas mencari cahaya atau permintaan tolong agar mereka mundur seketika, tidak mampu menahan frekuensi yang lebih tinggi. Detail menarik lainnya adalah, kita tidak pernah sendirian. Bahkan ketika kita berpikir, kita sendirian. Para kerabat seringkali muncul dalam kelompok seperti komite penyambutan. Dan di tengah kelompok ini,
Kadang-kadang ada sosok yang tidak dikenali oleh pendatang baru pada saat itu, tetapi kemudian diidentifikasi dalam foto keluarga lama sebagai buyut atau paman buyut yang meninggal sebelum ia lahir. Ini menunjukkan bahwa kita termasuk dalam klan spiritual, kelompok jiwa yang bepergian bersama melintasi waktu.